Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, pada hari yang berbahagia ini masih di bulan Ramadan, saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba dan anjuran untuk berakhlak demikian serta berusaha mewujudkannya. Allah jika menyintai seseorang, dia memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan, karenanya cintailah ia." Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian diserukan pada penduduk langit, kemudian ditempatkan baginya penerimaan di muka bumi ini, maka penduduk bumi pun mencintainya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbikumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Allah berfirman pula, "Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ba'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbu aizzati alal mu'minina aizzati alal kafirin yukhahidu nafi sabilillah wa la yakhafuna law matal laim zalika fadlullahi yurbihi man yasha wallahu wasi'un alim." Sadaqallah. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang, yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang ia kehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Maidah ayat 54. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan padanya. Tidaklah seorang hambaku itu senantiasa mendekat kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah, sehingga akhirnya aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah telinganya yang dengannya ia mendengar, aku adalah matanya yang dengannya ia melihat, aku adalah tangannya yang dengannya ia memegang, dan aku adalah kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta sesuatu padaku, pasti aku kabulkan. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi." Al-Bukhari. Makna lafal azantu artinya aku, Allah memberitahukan kepadanya bahwa aku memerangi atau memusuhinya. Sedangkan lafal ista'zani artinya ia memohonkan perlindungan padaku. Ada yang meriwayatkan dengan ba'i dan ada yang meriwayatkan dengan nun ista'uji. Kemudian dari Abu Hurairah, Nabi SAW
SAW bersabda, jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril untuk memberitahukan bahwa Allah mencintai si fulan. Maka cintailah olehmu si fulan itu. Jibril lalu mencintainya, kemudian ia mengundang seluruh penghuni langit dan memberitahukan bahwa Allah mencintai si fulan. Maka cintailah olehmu semua si fulan itu. Para penghuni langit lalu mencintainya. Setelah itu kecintaan padanya diteruskan di kalangan penghuni bumi. Hadis riwayat muttafaqin alaih, Al-Bukhari 7485 dan Muslim 2637. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, lalu memanggil Jibril kemudian berfirman, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Jibril lalu mencintainya. Setelah itu Jibril memanggil seluruh penghuni langit, lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai olehmu si fulan itu. Orang itu pun lalu dicintai oleh para penghuni langit. Selanjutnya diletakkanlah penerimaan baginya dalam hati para penghuni bumi. Dan jika Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril lalu berkata, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah engkau padanya. Jibril lalu membencinya, kemudian ia memanggil semua penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah kalian padanya. Selanjutnya diletakkanlah rasa kebencian itu dalam hati para penghuni bumi. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, mengutus seorang untuk mengimami sholat pada suatu pasukan. Dalam salatnya, ia selalu menutupi bacanya dengan ucapan, Qul huwallahu ahad. Ketika mereka pulang, mereka menceritakan hal yang demikian itu kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, tanyakan kepadanya, mengapa ia berbuat demikian? Mereka pun menanyakan dan orang itu menjawab, karena surat itu adalah sifat zat yang maha pemurah, maka saya senang membacanya. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, beliau bersabda, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Al-Bukhari 7375 dan Muslim 813. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang tercinta, maka begitulah tanda-tanda bagaimana Allah mencintai hambanya. Untuk itu senantiasalah kita sebagai hamba Allah selalu melakukan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga Allah sangat mencintai kepada kita selaku hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.